Tapi itu nggak benar itu. Tapi sebenarnya nggak, iya saya setuju itu Masa nggak benar. skala prioritas sebuah kasus hukum yang berhubungan dengan harkat dan martabat rakyat itu diukur soal seberapa viral atau tidak problemnya di media sosial kan? Itu nggak benar menurut saya. Harus kita ubah itu. Iya, harusnya secara sistemik Iya. dibuatkan salurannya. Nggak bisa begini terus, mau sampai kapan? Dalam karakter demokrasi yang hari ini kita akui, kita anut. Saya gunakan kata kita akui sebab kita mengakui begitu meskipun kita banyak memperdebatkannya. Satu-satunya lembaga yang bisa kita harapkan, percayai untuk menerjemahkan pikiran kita sebagai rakyat adalah lembaga perwakilan kita bernama DPR. Begitulah semestinya cara berpikir kita dalam konteks negara perwakilan di mana kita menyerahkan wakil kita kepada beberapa orang. Hari ini anggota DPR kita itu ada 575 orang. Nah, mereka lah yang kita harapkan untuk menegosiasikan seluruh pikiran dan permintaan kita dan harapan-harapan kita kepada para penyelenggara negara, dalam hal ini kaum eksekutif. Mau pemerintah, mau kepolisian, kejaksaan. Maka kemudian wajar kalau kemudian begitu riuh pada saat penyikapan publik terhadap DPR itu melakukan protes atau gugatan di saat mereka anggap DPR tidak cukup bersikap seperti yang mereka harapkan. Hari-hari ini ada sebuah kasus yang betul-betul menyedot energi kita sudah 1 bulan lebih ya. Pada saat kita ngambil gambar ini sedang berlangsung rekonstruksi kasus di rumah Jenderal Verdi Sambo. Menyangkut dengan pembunuhan seorang polisi juga berpangkat rendah. Nah, pada saat rapat dengan Polri di Komisi 3, ada banyak orang yang kecewa dengan penyikapan hampir semua anggota DPR, khususnya di Komisi 3. Ada beberapa yang mereka anggap bahwa itu seharusnya seperti itulah bahasanya. Kita akan tampilkan nantinya. Tapi lebih banyak lagi yang menimbulkan kekecewaan. Salah satu orang yang kecewa itu adalah seorang pengamat hukum tata negara, pengamat hukum yang sering berbicara dengan kita, Ibu Bivitri Susanti. Sekarang sudah di depan saya. Fit. Halo. Ini kedua kalinya ya? Kedua kali. Sini. Sebab kami itu ya kita para warga ini, civil society ini, itu Anda lebih banyak berbicara ketika wakil-wakil kita tidak cukup mengambil peran yang harusnya mereka lakukan gitu. Dan Ibu Bivitri itu sampai ngomel di media. Coba tampilkan. Ini perilaku Komisi 3 DPR RI keras ke Mahfud MD dan lembek ke Kapolri. Pengamat sebut ada sesuatu. Sesuatunya pakai tanda kutip di atas. Yang lainnya? Nah ini. Apresiasi tinggi Komisi 3 DPR ke Kapolri. Kapolri tak cederai hati nurani. Itu pernyataan dari beberapa anggota Komisi 3. Komisi 3 DPR apresiasi Kapolri tetapkan Irjen FS tersangka kasus Brigadir J. Itu yang terjadi. Dan Komisi 3 apresiasi sikap Kapolri dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Ibu Bivitri Susanti protes kenapa begitu banyak apresiasi. Fit, kan nggak apa-apa kan kita ngapresiasi. Saya juga mau apresiasi, tapi kan kalau berlebihan kita jadi bertanya-tanya ada apa di balik itu. Karena kita mau tidak mau akan mengkontraskan dengan yang terjadi persis sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya itu Komnas HAM, kemudian juga Pak Mahfud sebagai Kemenko Polhukam kan dipanggil juga oleh DPR. Dan waktu itu keras sekali, bahkan sampai keluar kata-kata bubarkan saja Kompolnas. Dan Pak Mahfud bilang, ya terserah Anda yang bikin kok undang-undangnya. Jadi ada sedikit pertikaian lah begitu ya, pertikaian mulut tentu saja. Nah itu sangat kontras dengan yang terjadi keesokan harinya. Saya nonton dua-duanya karena itu kan live stream ya. Jadi saya nonton, cuma di hari yang kedua itu terus terang sekitar 15 menit saya nonton terus saya matikan. Karena saya tidak tahan dengar begitu banyak puji-pujian saja yang dikeluarkan. Nah jadi waktu itu yang terpikir di kepala saya ini ada apa?
kalau ada apanya saya kira rumornya banyak ya. Tapi kan masih sebatas rumor karena terus terang saya sendiri juga tidak punya hard proof-nya gitu, bukti secara hukum ada apa antara Komisi 3 dengan mitra-mitranya, itu tentu amat sangat sulit dilacak secara hukum. Tapi perbedaan perlakuan itu tentu saja jadi menimbulkan pertanyaan di benak kita. Seperti ada sesuatu nih, kenapa jadi puji-pujian? Seperti yang saya katakan, apresiasi saya kira ya patutlah diberikan dan memang itu tugas Komisi 3 DPR untuk melakukan fungsi pengawasan. Jadi begitu kasus ini mencuat, waktu itu kan mereka lagi reses ya. Dan begitu reses selesai 16 Agustus, 17 Agustus, makanya buru-buru kemudian ada rapat dengar pendapat ini langsung dipertanyakan. Saya kira itu langkah yang baik. Cuma isinya seperti bukan pengawasan, Bang. Isinya seperti ya itu tadi, puji-pujian dan ingin menampilkan, karena tentu saja semua tahu itu di live stream, jutaan orang yang nonton, baik langsung maupun tidak langsung, dan ada hal-hal yang kelihatannya sifatnya kolegial yang perlu dilindungi gitu ya. Artinya kelihatan sekali ada ingin saling menyanjung, itu bisa kita maknai dengan sebenarnya ingin mengangkat-angkat sesuatu yang supaya apa yang tengah terjadi sekarang terhadap kepolisian lebih mudah dilewati, bukan diselesaikan. Nah ini yang saya khawatirkan. Makanya menurut saya kita, kalau memang DPR intensinya adalah sekedar untuk melewati badai ini, bukan untuk menyelesaikan masalah yang kalau menurut saya sih ini perlu perlu penyelesaian secara struktural nih, reformasi institusional. Tapi jadinya mesti kita bawa keluar kelihatannya. Mesti kita yang menyuarakan tidak cukup dengan puji-pujian, justru yang namanya pengawasan. Apa yang seharusnya dilakukan setelah adanya kasus ini harusnya yang lebih kelihatan di Komisi 3 DPR ketimbang puji-pujiannya. Apa yang Anda bayangkan dan inginkan dalam katakanlah pada sebuah peristiwa besar politik dalam rapat kerja seperti itu? Seperti apa sih yang Anda inginkan? Apakah Anda tidak terlalu meminta terlalu banyak kepada teman-teman dengan beban politik yang besar? Sama sekali tidak terlalu banyak, karena kita harus ingat kan seperti diungkapkan di bagian awal tadi oleh Bang Akbar sendiri, bahwa tugas DPR itu sebenarnya yang menyuarakan aspirasi rakyat. Kalau sekarang kita lihat banyak beredar juga sudah ya, kalau ada polisi baris berbaris kemudian ada teriakan-teriakan Sambo, Sambo gitu kan, artinya di paling tidak sebagian publik kita sudah melihat ada yang perlu diperbaiki di institusi kepolisian ini. Nah artinya wakil rakyat yang seharusnya nyambung dengan kita-kita menyuarakan itu. Kalaupun tidak secara tergesa-gesa, paling tidak jangan ditutup dulu upaya untuk menghentikan ini. Jadi jangan ditutup dengan puji-pujian dulu. Tapi dibahas saja dulu secara proporsional. Nah kemarin itu ternyata dari Komisi 3 tidak banyak yang menyuarakan itu, paling 2-3 orang lah yang bagus, yang lainnya semua puji-pujian. Nah ini yang menurut saya jadi berlebihan. Dan balik ke pertanyaan Bang Akbar tadi, menurut saya harapan ini tidaklah berlebihan. Ya. Karena itu adalah tugas fungsi DPR kan begitu ya, legislasi, pengawasan dan anggaran. Nah pengawasan ini mesti dikuatkan. Jangan lupa kita itu sejak Pak Jokowi periode kedua ini kan memang anggota DPR itu 82% koalisi pemerintah. Jadi memang fungsi pengawasan ini sangat-sangat kurang. Itu menarik tuh. Karena tampaknya dari bahasanya Pipi tadi itu bahwa ada, jangan gunakan kata mencurigai. Anda tampaknya merasa ada kejanggalan pada relasi kedua lembaga ini. Betul. Dalam hal ini DPR, khususnya Komisi 3 dengan Polri. Apa itu, dan kemudian kita tarik tadi pada efek psikologis dan politik 82% tadi itu. Betul. Itu gimana membahasakannya? Kalau saya mungkin nariknya ke fungsi itu tadi ya. Anggaran, pengawasan, legislasi. Pengawasan ini yang sekarang nih, dan seharusnya terjadi berkali-kali. Setiap ada hal-hal yang memang perlu diawasi, ada dipanggil, kemudian ada rapat dengar pendapat atau rapat kerja. Tapi ada fungsi lain yang juga menarik sebenarnya untuk dicermati. Fungsi anggaran. Dalam hal fungsi anggaran itu
Komisi 3 itu akan menyumbang pada diskusi mengenai APBN, ada komisi anggaran juga ya, badan-badan anggaran juga, tapi mereka lah yang akan menentukan besarnya anggaran untuk setiap lembaga mitranya, termasuk kepolisian, karena mitra Komisi 3 kan ada kepolisian, kejaksaan, KPK dan seterusnya yang terkait dengan penegakan hukum. Nah, kepolisian termasuk di situ misalnya. Harusnya kita cermati tuh berapa sih anggaran kepolisian misalnya apabila dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Saya lengkapi. Nah, ini anggaran Polri yang disetujui oleh Komisi 3 atas nama DPR sebagai mitra itu tahun 2021 96,88 triliun. Oke. Nah, tahun 2022 naik menjadi 111,02 triliun. Cukup besar sih. Sangat besar. Nah, itu satu tuh. Tapi jangan lupa juga Komisi 3, anggota DPR secara umum, tapi di Komisi 3 coba dilacak latar belakang dari anggota Komisi 3. Banyak yang berprofesi sebagai advokat. Nah, advokat urusannya dengan siapa? Penegak hukum. Tapi begini, kita semua paham secara normatif kan memang harusnya advokat mundur dulu kan di undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD begitu. Tapi mereka mundur kok. Mundur. Tapi kan law firmnya biasanya tetap ada tuh. Oke. Nah ya, tapi sekali lagi kita akan sangat sulit untuk melacak itu untuk memberikan pembuktian secara hukum. Tapi dalam politik tidak salah untuk sekedar melihat petanya, jejaringnya. Karena kita tidak bicara proses hukum ya, kita bicara peta politiknya yang akan menunjukkan bahwa memang akan ada kaitan yang erat antara para anggota DPR khususnya di Komisi 3 dengan aparat penegak hukum secara umum. Saya tidak bicara hanya kepolisian nih, tapi juga semua mitra Komisi 3. Nah, jadi saya kira kita harus cermati di bagian itu juga. Kalau saya mau tekankan di situ ya, Bang Akbar ya, bahwa kita nggak bicara tindak pidana, kita bicara soal peta politik yang membuat kita bukannya berbicara soal kecurigaan sih, persis tadi yang seperti Bang Akbar bilang, ini bukan kecurigaan tapi patutlah dalam sebuah dunia politik kita berbicara soal tata kelola pemerintahan yang baik. Di mana benturan kepentingan harusnya dihindarkan seminimal mungkin, apalagi urusannya dengan DPR. Karena DPR ini yang harusnya lebih galak dalam mengawasi kalau ada hal-hal seperti ini. Dan ternyata terbukti dalam rapat tadi nggak galak sama sekali. Nah, jadi nggak salah kalau kemudian kita melongok pada jaring-jaring yang bisa kita bangun itu. Tapi ada beberapa kok yang saya kebetulan ikuti sampai dari awal sampai akhir ya. Ya memang banyak pujian, tapi ada beberapa yang kritis banget. Saya seharusnya menampilkan semuanya, tetapi waktu saya tampilkan satu bahasa atau gugatan atau pertanyaan dari seorang anggota DPR senior dia, Saudara Mulfahri Harahap, itu dari fraksi PAN. Ini periode keempat kalau nggak salah beliau di DPR, dan apa yang disampaikan itu elegan. Kita saksikan. Saya kira saya sepakat dengan Pak Kapolri tadi bahwa ini harus menjadi momentum. Jadi ini bukan cuma sekedar pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J, tetapi seyogianya kita bisa melihat lebih mendalam lagi terhadap berbagai persoalan yang ada di tubuh kepolisian kita. Kalau saya nanti dalam pandangannya menyampaikan beberapa hal yang kedengarannya tidak enak, sungguh tidak ada hal yang personal dari saya terhadap kepolisian. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan merupakan refleksi dari perhatian dan rasa cinta kami kepada kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya kasus sederhana. Jadi agak buat saya agak janggal kalau diperlukan waktu yang begitu lama untuk bisa membuktikan siapa pelaku yang mengakibatkan matinya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri. Saya mengikuti berbagai pemberitaan terkait dengan soal ini, paling tidak ada beberapa mantan petinggi Polri, backgroundnya Reskrim, menyampaikan pandangan tentang hal-hal yang terkait dengan pengungkapan kasus ini.
Ada Pak Ito kira-kira, kalau saya boleh menyebut nama, kemudian ada Pak Susno, ada Pak Arianto Sutaji. Dalam pandangannya, beliau yang memang punya pengalaman panjang di reserse mengatakan bahwa ini kasus sederhana. Kapolsek saja atau penyidik di Polsek saja bisa mengungkapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk kasus seperti ini. Menjadi aneh ketika Bareskrim Polri atau Mabes Polri perlu waktu yang kurang lebih hampir 1 bulan untuk mengungkapkan kasus ini. Saya memahami prinsip kehati-hatian, tetapi saya kira waktu yang dibutuhkan lebih satu bulan, tanggal 8 tertembak, kemudian tanggal 7 baru ada tersangka lain, 7 Agustus baru ada tersangka lain di luar Brigadir E, menurut saya terlalu lama. Jadi kalau tadi teman-teman mengapresiasi, buat saya pengungkapan kasus ini bukanlah sebuah prestasi. Tentu saya menghargai kerja keras penyidik. Tetapi sekali lagi jangan berpikir bahwa ini adalah sebuah prestasi. Ini biasa saja. Kemudian soal Satgasus. Saya juga menyambut positif keputusan Pak Kapolri untuk membubarkan semua Satgasus, Merah Putih, Nusantara atau apapun lah namanya. Karena memang saya tidak melihat ada urgensinya Satgasus itu dibentuk. Ini saya mewakili perasaan sebagian besar anggota kepolisian yang tidak menikmati kemewahan yang dinikmati oleh anggota Satgasus. Satgasus menikmati promosi di tempat-tempat yang bagus, menikmati kemudahan untuk sekolah, mendapatkan akses langsung ke elit di kepolisian, bahkan beberapa di antara mereka menikmati imunitas atas pelanggaran profesi yang mereka lakukan. Jadi mempertahankan Satgasus sama artinya memelihara kebobrokan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Kita lihat apa yang disampaikan Saudara Mulfari Harahap. Ada kalau 4 atau 5 poin disampaikan. Itu adalah problem hari ini dan dia sampaikan dengan elegan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Pak Mulfari cukup mewakili apa yang harusnya dilakukan oleh Komisi 3? Menurut saya dia mewakili sekali. Dan saya jadi tertarik tuh di bagian awal itu disebutkan juga ini bukan masalah personal. Tapi memang ada masalah institusional. Memang mestinya dibawa ke wilayah itu. Makanya anggota-anggota DPR yang memberikan puja-puji itu kan nggak perlu juga. Karena kita harus melihat menempatkan persoalan ini secara proporsional. Ini institusi kepolisian. Bukannya masalahnya Pak Listio Sigit atau bukan masalah Verdi Sambo saja. Tapi persis kata Pak Mulfari. Ada persoalan lain bahwa institusi kepolisian itu nggak cuma 2 orang itu. Institusi kepolisian juga yang dia bilang ya, barangkali ini mewakili orang-orang yang tidak menikmati keistimewaan sebagai anggota Satgasus misalnya. Nah berarti kan Satgasusnya ini harus kita preteli. Ini secara institusional barang apa sih? Dan kenapa dia bisa lahir kebijakan ada Satgasus? Dan Anda meminta Komisi 3 mempreteli itu pada saat rapat? Betul. Saya kira yang Pak Mulfari lakukan itu bagus. Dia sebenarnya membawa ke atas meja, ini loh persoalan-persoalannya. Gitu. Jadi kita nggak juga cuma membicarakan kasus Verdi Sambo ini dari aspek sensasinya saja, apakah ada perselingkuhan. Buat saya itu silakan pecahkan kasusnya, tapi ada soal yang lebih penting yang harusnya disasar oleh Komisi 3. Karena kita bahasannya kan Komisi 3-nya nih. Komisi 3 nggak usah membicarakan itu. Komisi 3 membicarakan soal apa yang harus diperbaiki di tubuh kepolisian. Dan Pak Mulfari tadi sudah mengungkapkan beberapa diantaranya. Nah itu aja dulu di follow up misalnya. Ketimbang kita ngotak-ngatik soal-soal sensasinya itu ya. Ada nada protes dalam bahasa Anda yang mengatakan bahwa kok kejam kepada Pak Mahfud pada rapat 2 hari sebelumnya, tetapi pada saat dengan Kapolri penuh dengan puja-puji. Apa memang yang terjadi menurut Anda pada rapat dengan Pak Mahfud itu, dan kemudian kenapa sampai harus terjadi itu? Setidaknya dalam bayangan Anda sebagai pengamat publik yang berurusan dengan penegakan hukum. Ya, saya kira memang ada masalah yang agak personal juga sifatnya ya antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud. Karena kan memang kan keluar bahkan dipanggil ke MKD ya. Pak Mahfudnya ya. Karena dia waktu itu Pak Mahfud mengkritik Komisi 3 kok nggak bicara apa-apa.
waktu itu pembelaan mereka adalah kami sedang reses. Nah, jadi saya kira ada soal itu juga. Tapi yang kedua yang saya lihat adalah kelihatannya Komisi 3 itu juga memang masih kebingungan untuk melempar bola panasnya mau dilempar kemana nih. Apakah ke kepolisian atau yang lain yang terkait. Pak Mahfud kan sebagai Kompolnas bukan sebagai Kemenko Polhukam. Apakah Kompolnas ataukah LPSK atau Komnas HAM misalnya. Sementara dengan jejaring politik yang bisa kita gambar tadi itu, kedekatan dengan kepolisian itu kan lebih menguntungkan ya. Ada kalau saya sebut waktu itu simbiosis mutualis nih antara Komisi 3 dengan kepolisian. Sehingga yang paling yang barangkali lebih baik dijauhi pertikaiannya adalah dengan kepolisian. Makanya yang lebih banyak diserang adalah pertemuan di hari pertama tadi. Komnas HAM, LPSK, kemudian Kompolnas begitu. Jadi kalau saya sih melihatnya itu memang ada ketidakseimbangan karena kelihatannya yang ingin dipelihara hubungannya itu lebih banyak dengan pihak kepolisian karena kaitannya dengan penegakan hukum, dengan yang ada kaitannya juga dengan siapa saja yang ada di Komisi 3 begitu ya, dan kasus-kasus hukum yang mungkin terkait. Kemudian mungkin kita harus lacak, ini masih bisa kita gali lebih lanjut kapan-kapan soal misalnya apakah ada anggaran-anggaran yang kemudian nanti terkait dengan masing-masing dari anggota DPR dan seterusnya. Tapi easy target jadinya yang hari pertama tuh termasuk Pak Mahfud. Yang kedua lebih baik dijauhilah pertikaian, lebih baik hubungan harmonis itu dipelihara dengan baik gitu. Sebenarnya tentu saja saya paham pembicaraan ini, Fit, karena kan saya pernah di sana. Betul. Cuman kenapa sampai saya mengangkat ini, mengajak untuk bicara itu di sini, menyangkut itu karena banyak nih yang saya dengar suara nih bahwa kemudian peristiwa pada 2 hari yang berbeda itu, Senin dan Rabu itu bagi mereka itu kok tampaknya tidak elok gitu ya. Tapi begini, saya juga kadang-kadang mencoba untuk memberikan permakluman ya pada beberapa bagian. Yaitu Komisi 3 itu terlalu menerima banyak beban dari negara dalam hal ini pengawasan terhadap mitranya karena menyangkut masalah hukum. Oke? Sementara setahu saya ada ada beberapa anggota di Komisi 3 itu daya kritisismenya itu tinggi sekali. Saya tahu dan saya bisa menyebutkan nama-nama mereka 1, 2, 3, 4 kan bisa gitu. Tetapi saya katakan tadi kadang-kadang bebannya terlalu banyak barangkali yang mereka hadapi dan kemudian kadang-kadang mereka lupa bahwa ini harus kita keras atau gimana gitu. Menurutmu logika ini benar gak sih? Benar juga karena gini, saya jadi teringat bahwa seseorang itu kan bersikap juga akan dipengaruhi oleh kesetiaannya pada kumpulan-kumpulan tertentu di sekitarnya. Komunitasnya. Ya. Jadi ada apa istilahnya, mungkin semangat korsa, esprit de corps-nya itu pasti ada. Nah jadi mungkin pribadi-pribadi orang yang bagus-bagus, saya juga yakin ada kok. Saya bukan orang yang percaya 575 orang itu brengsek semua, enggak. Pasti ada yang bagus juga. Tapi kan mereka ketika berbicara harus mempertimbangkan komisinya, harus mempertimbangkan fraksinya. Kepentingan elitnya. Betul, kepentingan elitnya. Apalagi sekarang menjelang pemilu juga ya. Jadi pasti sudah harus dihitung. Nah jadi dan kita juga bisa dengar pas rapat itu beberapa kali diminta untuk dikontrol sedikit lah apa yang disampaikan. Jangan sebut nama misalnya. Nah itu kan hal-hal yang kadang-kadang di luar kontrol pribadi. Saya kira itu juga yang terjadi tuh waktu hari itu. Hari itu sebenarnya seseorang itu berperformanya tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang ada di kepalanya yang mungkin bagus, tapi dia harus memikirkan konteks lainnya. Ini tiba-tiba saya merasa bahwa ini menjadi serius pembicaraan kita, Fit. Selalu serius dong. Begini. Saya ini baru pulang. Ini tadi nih baru pulang dari ngajar di PT IKA. Nah ini penting nih. Untuk kelas S2 dan S3-nya. Okay. Yang pertama yang saya dapat dari situ adalah betapa mereka ini menderita ternyata dari kasus ini. Apa itu efek psikologisnya itu mukul ke mereka itu
dahsyat gitu dia. Tapi yang membuat saya kaget tadi pada saat kami diskusi di ujung sesi pengajaran saya tadi itu, ada seorang perwira muda pangkatnya kompol, dia mengatakan begini, gugatan ini kami terima Pak, segala gugatan terhadap Polri kami terima, mungkin memang kami harus memperbaiki diri, tetapi kalau mau disadari sebenarnya kita ini tidak berdiri sendiri seperti ini kejadiannya atau peristiwanya. Ada banyak hal termasuk tentakel-tentakel politik. Yeah. Dan dia katakan begini, ini perwira muda ya, ini alumni 2008 ya. Berhentilah untuk memanfaatkan polisi gitu. Saya tersentak. Iya. Nah, saya setuju itu. Nah, makanya saya bawa dalam pembicaraan kita ini, kok tiba-tiba relasinya kok menjadi sangat kuat gitu ya. Apakah penyikapan yang Anda kritik tadi dari Komisi 3 yang memang bermitra dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan itu karena tadi itu ada unsur yang digugatkan oleh perwira muda tadi itu. Iya, saya setuju sekali pernyataan itu. Makanya saya mau bilang kita ini sama sekali, apalagi saya ya, sama sekali nggak mau bilang bahwa polisi ini hancur banget. Kita harus pokoknya nggak ada buruk-buruknya, enggak. Polisi itu harus kita lihat dalam kaitannya dengan institusi lain, termasuk para aktor politik yang sebenarnya memanfaatkan kepolisian gitu. Jadi saya kira akan terlalu naif kalau kita bilang ini pokoknya yang hancur adalah Polri, maka hanya Polri yang harus habis-habisan kita rombak. Enggak. Yang terjadi adalah sebenarnya sudah ada situasi saling jadi yang istilahnya tentakel, nah itu betul sekali, ini seperti gurita ya. Yang tentakelnya begitu banyak sehingga kalau kita mau membereskan situasi ini secara umum, makanya saya senang ini membahasnya justru dari DPR. Karena aktor politik itu juga memanfaatkan keberadaan Polri dan segala wewenangnya. Maka tadi saya katakan yang terjadi adalah situasi saling menguntungkan. Kita bisa mengkritik Polri, tapi kita juga harus pada saat yang bersamaan mengkritik aktor-aktor politik yang mengambil manfaat dari kewenangan Polri ini. Kan kita juga paham ya, misalnya ada penegakan hukum yang tujuannya bukan keadilan, tapi mungkin untuk menekan orang yang terlalu melawan penguasa atau terlalu melawan pemilik modal. Yang untung bukan hanya polisi tapi juga penguasa atau pemilik modal itu gitu ya. Jadi saya kira bagian itunya juga harus kita bongkar. Nggak bisa semata-mata kepolisiannya. Jadi kalau ada, saya setuju sekali untuk bilang bahwa toh nggak semuanya diuntungkan dengan situasi Sambo ataupun Satgasus ini gitu kan. Ya Satgasusnya diuntungkan, mereka elit begitu ya. Tapi kan yang lain banyak nih yang tersingkir. Dan kita juga nggak bisa polos untuk melihat bahwa ini bukan perang bintang di apa yang terjadi sekarang ini. Kita nggak bisa lepaskan ada informasi yang keluar, ada gambar-gambar yang beredar, bagan segala macam, itu semuanya sekedar kebocoran-kebocoran yang tidak disengaja gitu. Nah artinya kan kita harus bongkar dulu nih semuanya. Jadi nggak ada juga yang merasa terpojokan, nggak ada juga yang merasa kok saya jadi kena, orang saya nggak menikmati apapun, saya malah susah begitu. Dalam format saya, karena saya mengenal dua lembaga nih, saya pernah di DPR dan kemudian dia bermitra dengan Polri. Sebenarnya ya saya harus mengakui Viti ya, bahwa memang ada yang harus disikapi sih, yang ekstrim di situ. Apa yang saya maksud adalah polisi itu harus menjadi alat penegak demokrasi. Betul. Dia bukan alat kekuasaan untuk membungkam demokrasi. Saya sedikit ada catatan nih. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang wewenang Polri, itu ada 3 pasal, itu mengarahnya ternyata dahsyat. Apa itu? Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Ini menyangkut kewenangan ya. Kemudian pasal 16 ayat 1 dan pasal 18. 3 pasal dan 4 ayat ini kalau kemudian dibawa arahnya itu luar biasa. Apa ujungnya? Adalah Polri mendapat kewenangan yang sangat luas untuk melakukan pelanggaran HAM secara sah. Itu kan dahsyat itu. Iya. Maka kemudian mau tidak mau Polri membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Itu dia, betul. Agar kemudian perintah dari undang-undang ini tidak berlebih atau tidak melewati takaran, menjadi diberikan kewenangan untuk melakukan pelanggaran HAM secara tidak sah.
ini kan perintah undang-undang ini kan pelanggaran HAM secara sah. Ya. Artinya harus ada parameternya. Ya. Jangan sampai melewati lompat pagar gitu ya. Maka untuk itu dibutuhkan pengawasan. Itu yang saya pahami selama saya di Komisi 3. Betul. Maka kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya harus fair. Itu ada banyak juga teman-teman yang sebenarnya paham betul soal ini. Apa yang ingin Bu Fitri sampaikan menyangkut ini? Saya setuju sekali. Pengawasan itu salah satu kunci untuk membuat sebuah institusi akuntabel. Nah, repotnya adalah pengawasan di kepolisian itu kan paling tidak 3 ya. Ya. Yang pertama itu DPR sendiri misalnya ya melalui forum yang terbuka. Kemudian yang kedua itu Kompolnas. Desainnya sih pengawasan, tapi kita juga tahu kalau kita baca undang-undang yang sama, Kompolnas memang didesain untuk tidak bergigi. Ya. Apalagi ketuanya ex officio Adalah bagian dari pemerintah. bagian dari pemerintah. Menko lagi. Menko Polhukam kan. Dan memang tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan sanksi yang berat, mengawasi dan seterusnya. Yang ketiga etik. Nah, etik juga ada sebuah penelitian oleh mahasiswa saya, ini skripsi dia sebenarnya bagus sekali tentang etik di kepolisian yang menunjukkan bahwa ternyata pelanggaran etik juga tidak pernah dilakukan secara serius. Kalaupun yang serius itu bukan yang kaitannya dengan pelanggaran HAM, tapi misalnya selingkuh, gitu-gitu ya, hal-hal yang sifatnya moralitas begitu. Tapi kalau kaitannya dengan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, Itu serius ya. itu serius sekali. Penyiksaan, gebukin demonstran dan seterusnya itu kan tidak boleh terjadi. Kita negara demokratis loh gitu ya. Nah, tapi kalau laporannya menyangkut hal-hal seperti itu, pelanggaran HAM biasanya tidak ditindaklanjuti dengan baik. Nah, artinya apa? Pengawasannya bisa dibilang sangat-sangat minim, hampir tidak ada. Ini yang membuat kultur kekerasan, karena kita lagi bicara pelanggaran HAM, itu terpelihara terus-menerus. Satu dari model pendidikannya, tapi yang kedua juga dari tiadanya pengawasan tadi. Nah, ini yang sangat berbahaya. Lepas dari soal politik, jadi tadi saya kira di bagian pertama kita bicara politiknya, tapi di bagian kedua dan ini sangat-sangat serius bagi kita semua, soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, ini harus ada jalan keluar nih. Itu yang saya maksud. Jadi tadi itu kami berdiskusi. Pada akhirnya saya menjadi sangat serius tadi ya pada saat mengajar karena ternyata itu perwira-perwira muda polisi ini sebenarnya punya pemahaman yang bagus tentang ini. Mungkin karena mereka sudah pernah belajar di Akpol, kemudian mereka bertugas karena pangkatnya kan itu adalah AKP dan Kompol. Ya kira-kira gitu. Persiapan jadi Kapolres. Itu ternyata pemahamannya itu dalam hal civil society segala macam itu paripurna sebenarnya. Cuma barangkali ada hierarkis yang membuat kadang-kadang batasan-batasan etika itu terlanggar gitu. Nah, kembali pada relasi kuasa antara dua lembaga ini, Polri dengan DPR dalam hal ini Komisi 3, maka saya yakin Bu Fitri sepakat dengan saya, kualitas pengawasan itu harus diperbaiki ya. Oh, sangat-sangat. Jadi kalau kita berbicara reformasi kepolisian, yang paling penting justru itu. Bagaimana supaya kepolisian itu accountable. Dan accountable-nya dengan cara pengawasan pelaksanaan wewenangnya. Terutama yang kaitannya dengan pelanggaran HAM tadi. Karena memang kita bukannya menganggap tendensi kepolisian lebih tinggi untuk melanggar HAM, tapi wewenangnya. Betul tadi yang disebut kayak pasal 15-16 itu yang menyebabkan memang dia punya wewenang lebih. Kepolisian itu punya wewenang lebih untuk melanggar HAM atas nama hukum. Karena kan kalau bicara kitab undang-undang hukum acara pidana, kan mereka juga bisa tuh melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu ketika dilaksanakan boleh, tapi ada prosedurnya. Nah, kalau dilanggar seharusnya ada mekanisme yang menyebabkan itu bisa dibatalkan atau kemudian yang melakukan pelanggarannya dihukum. Nah, ini yang masih sangat kurang. Kita punya sih pra-peradilan ya untuk kalau upaya paksa sita aja geledah tanpa surat geledah. Tapi kan itu juga sangat jarang dipergunakan. Nah, ini juga jadi PR kita nih menyelesaikannya menyelesaikan soal pengawasan itu di level institusional, etik, Kompolnas dan seterusnya, tapi juga di level hukum acara pidana. Yang ini juga banyak sekali tadi kalau bicara penangkapan, penyiksaan di tahanan dan seterusnya itu mestinya juga bisa diatasi di hukum acara pidana. Teman-teman di sini tergelitik untuk mengangkat isu ini karena itu tadi yang kita bahas tadi ternyata memang tidak sederhana masalahnya. Oh, iya. Sayangnya sampai sekarang saya belum mendapatkan data terbaru menyangkut dengan pelanggaran
aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Ada yang etik, ada bahkan yang pidana juga. Tapi dari data yang kita dengarkan kan yang diterapa itu data Polri yang dicuri oleh seorang dari Brasil itu kan ada sampai 28.000 anggota polisi yang tercatat sebagai pelanggar atau apalah seperti itulah bahasanya. Nah lagi-lagi menurut saya sebenarnya dalam kondisi seperti ini mau tidak mau harus ada mekanisme negara untuk melakukan pengawasan ini. Dan seperti pembukaan saya tadi itu kan adalah DPR. Karena itu adalah wakil kita. Tidak boleh kemudian rakyat berada pada posisi tertekan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Apa Anda setuju dengan itu? Sangat setuju. Kenyataannya sekarang sayangnya itulah yang terjadi. Karena kita juga nggak punya saluran untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, DPR-nya juga tidak mampu menyalurkan aspirasi pengawasan ini. Yang terjadi adalah kebanyakan di antara kita itu betul-betul ketakutan saja ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Karena memang kan ujung tombaknya kepolisian. Okay. Penyidikan kan kepolisian dulu. Baru nanti kalau sudah selesai berkasnya ke kejaksaan kan begitu. Jadi kita ketemu di jalan. Kita ketemu di jalan maksudnya dalam pelanggaran lalu lintas begitu ya. Kita ketemu kalau ada pencurian mau lapor, kalau peretasan mau lapor dan seterusnya kita juga ke kepolisian langsung ketemunya. Tapi kita dibayangi ketakutan terlebih dulu. Karena kita nggak yakin apakah apa yang kita laporkan itu akan ditindaklanjuti atau tidak. Bahkan apakah orang lain akan mengadukan kita juga kepada kepolisian dan seringkali yang terjadi adalah diterima juga oleh kepolisian atas nama pencemaran nama baik. Itu berkali-kali terjadi seperti itu. Nah harusnya mekanisme pengawasan ini memperkecil hal-hal seperti ini. Mestinya misalnya ada whistleblowing channel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa ada hal-hal yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh kepolisian, ada caranya. Nah kita ini kan karena nggak ada cara Bang, kita udah tahu deh. Kita viralkan. Yeah. Baru ketika diviralkan biasanya langsung menarik perhatian orang, kemudian terjadi sesuatu. Tapi itu nggak benar itu. Tapi sebenarnya nggak, iya saya setuju Masa itu nggak benar. skala prioritas sebuah kasus hukum yang berhubungan dengan harkat dan martabat rakyat itu diukur soal seberapa viral atau tidak problemnya di media sosial kan. Itu nggak benar menurut saya. Harus kita ubah itu. Iya harusnya secara sistemik dibuatkan salurannya. Nggak bisa begini terus mau sampai kapan. Kalau suatu saat nanti somehow kita nggak bisa memviralkan karena semua internet ditutup misalnya dan kita nggak inginkan itu ya. Tapi kan itu juga situasi yang mungkin terjadi. Terus kita nggak ada saluran apapun. Wah. Kita jadi negara apa ini? Bukan negara hukum lagi jadinya. Kembali ke DPR. Dalam hal ini Komisi 3 ya. Sebagai komisi yang paling wah lah di DPR. Harus saya akui itu. Mungkin saja barangkali pengawasan Anda juga kepada DPR terkhususnya Komisi 3 yang tidak terlalu ketat gitu ya. Contoh misalnya tak ada hanya 1-2 orang yang mengomentari hasil rapat kemarin ya termasuk Bu Fitri kan gitu ya. Tidakkah seharusnya sudah harus sampai pada tahapan sekarang itu identifikasi orang per orang. Anggota fraksi A dari dapil mana, latar belakang politiknya apa, kenapa dia disimpan di Komisi 3. Ya kan? Apa alasannya? Apakah ada sesuatu yang akan dinegosiasikan dan segala macam dengan penegak hukum? Harusnya kan sudah sampai di situ. Saya tuh gini Fit, sebelum saya kasih ke Bu Fitri. Saya itu waktu ini curhat nih jangan-jangan nih. Menurut saya kenapa tidak? Iya. Harus kita pikirkan yang seperti itu agar kemudian mandat yang diterima DPR RI itu menjadi efektif. Iya. Anda dipilih oleh rakyat tidak untuk datang duduk-duduk seperti duduk di Monas loh. Atau di Ancol loh. Anda disuruh untuk berbicara seperti itu. Itu yang saya mencoba untuk disiplin dengan apa yang disebut dengan mandat dari konstitusi. Ya. Tampaknya Anda harus teman-teman para aktivis dan orang-orang yang mengambil sikap untuk menguatkan civil society itu harus mengambil tindakan seperti itu. Identifikasi orang per orang gitu. Iya, saya senang karena yang ngomong adalah mantan anggota DPR. Oh, iya. Jadi orang yang memang mengalami betul ya. Karena secara sistem belum dimungkinkan. Jadi kami itu teriak-teriak dari awal tahun 2000 Bang. Tapi kami harus terus-menerus membicarakan ini sampai 22 tahun kemudian begitu ya, 2022 nih. Karena sistem tidak memungkinkan itu. Kita semua tahu dalam pengambilan keputusan, baik membuat legislasi kah atau pengawasan dan seterusnya, atas yang disampaikan kan pandangan umum fraksi.
Jadi sesungguhnya saya nggak tahu persis waktu itu Bang Akbar ngomong apa aja tentang isu A, isu B, isu C karena yang keluar hanya pandangan umum fraksi. Misalnya begitu. Dan kemudian saya sering ngetes kalau di kelas saya nih, saya kan ngajar hukum tata negara, saya sering sengaja ngetes. Kalian tahu nggak wakil kalian di DPR namanya siapa di komisi mana? Semuanya biasanya bilang nggak tahu. Lah terus kamu gimana nyoblosnya? Ya udah nyoblos aja, tapi saya nggak tahu sebenarnya yang saya pilih itu, saya malah agak lupa tuh, kadang-kadang ada yang jawab gitu, saya lupa tuh siapa yang kemarin saya pilih, dia lolos atau enggak dan seterusnya. Nah jadi habitus politik kita itu belum memunculkan relasi yang dekat antara pemilih dengan orang-orang yang dipilihnya. Kalau saya sih tahu dan orang yang saya pilih sebenarnya nggak ada di DPR sekarang karena nggak nyampe parliamentary threshold partainya gitu ya. Nah tapi sistemnya tidak membuat ada kedekatan itu. Bahkan setelah terpilih kan hanya segelintir anggota DPR saja yang balik ke dapilnya. Yang lainnya kalau masa reses ya mungkin ketemu mitra gitu-gitu ya. Tapi nggak ada dialog dengan pemilih di dapilnya. Jadi ini nggak memungkinkan ini komunikasi ini. Tapi saya setuju benar, setuju. Anda itu tiba-tiba membongkar ulang saya punya memori tentang itu ya. Karena ini problem ini tidak hanya terjadi di Komisi 11. Oh iya betul. Terjadi di komisi, semua di komisi gitu loh. Cuma kan Komisi 11 Komisi 3 ini kan komisi yang kameranya lebih banyak gitu ya. Ya. Semua orang pengen tahu karena begitu banyak problem hukum kita. Di komisi lain juga banyak terjadi. Saya tadi sambil Bivitri cerita itu, saya bongkar-bongkar grup WA ini ternyata ada problem ini di Komisi 11 misalnya. Bagaimana menurut beberapa anggota Komisi 11 itu terjadi persepakatan yang tidak semestinya dalam hal anggaran antara pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari Komisi 11, ternyata itu hanya dibahas di Banggar. Ya kan? Itu salah satu masalah. Belum lagi di masalah yang lain. Komisi 1 misalnya soal persenjataan. Nah, memang pintu masuk kita tadi adalah Komisi 3. Tapi kan lama-lama nantinya kita akan berbicara tentang lembaga perwakilan kita ini seperti apa sih. Ini mendekati pemilu, Fit. Persis. Apa yang Anda mau katakan agar kemudian parlemen kita ke depannya lebih kuat? Kalau kaitannya dengan pemilu ya, saya kira pertama-tama partai politiknya deh dibereskan dulu dalam hal siapa yang mau jadi caleg nomor jadi gitu ya. Dan urutannya harusnya benar-benar ada filter. Karena kalau boleh sedikit ini bukan DPR RI ya, tapi saya kita semua baru-baru ini mendengar ada seorang anggota DPR daerah di suatu daerah yang lagi ngantri di pom bensin, dia mukulin ibu-ibu perempuan. Ya, di Palembang. Di Palembang. Itu Gerindra sudah mengambil sikap, perlu juga kita apresiasi. Betul. Itu dia pecat gitu. Dia pecat. Tapi kan waktu itu pas pertama kali kasus itu muncul, saya bilang kok bisa orang kayak gini jadi anggota dewan? Artinya apa? Filter dari partai politiknya kurang. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi Gerindra buru-buru pecat dia. Tapi artinya kalau bicara menjelang 2024, kita mesti partai politik itu mesti kita ingatkan juga. Pertama-tama kaderisasinya yang kuat dulu. Jadi bukan hanya soal gimana cara meraih suara yang banyak, tapi juga etika politik, gimana bersikap, terus kemudian pengambilan keputusan, berdialog dengan konstituen dan seterusnya. Kemudian yang kedua, siapa yang mau jadi caleg nomor jadi? Juga harusnya filter dong, jangan orang-orang yang suka kekerasan apalagi mukul perempuan gara-gara ngantri di pom bensin kok bisa jadi caleg misalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa nanti pun ketika mereka sudah terpilih dialog dan kaderisasi itu terus-menerus terjadi sehingga nggak putus hubungan seperti yang barusan kita bicarakan. Misalnya orang-orang seperti kita bilang harusnya DPR lebih galak nih terhadap institusi A, B, C yang karena lagi sedang ada kasus. Nah harusnya kan saluran itu terjadi. Tidak putus seperti sekarang akhirnya orang lari ke media sosial. Nah ini yang harus dijaga juga. Saya kira menjelang 2024 tuh yang paling penting. Tampaknya Anda sekalian kebetulan yang memilih untuk tidak menjadi bagian dari perpolitikan, penguat demokrasi tampaknya harus mengambil sikap yang lebih maju lagi. Menyangkut dengan ini. Identifikasi itu langsung pada personal. Personal ya? Iya. Saya sih setuju itu. Sebab menurut saya kalau kenapa sih sampai DPR selalu digebukin begitu ya? Itu juga protes saya dulu.
Dan tidak ada yang tersinggung di sana. Kenapa? Karena banyak orang. Ada 10 fraksi di situ, 575 orang anggota DPR-nya. Kalau kita menyebutkan anggota DPR ini yang mau tersinggung siapa? Semuanya banyak kok gitu. Dan ada banyak cara untuk menghindar di situ. Nah, makanya karena demokrasi kita akui semakin matang, kalau boleh saya sarankan identifikasi. Boleh dong saya ungkap di sini bahwa harusnya mekanisme pertanggungjawaban kinerja itu harus kita lakukan. Oh, harus, Saya betul. hampir lupa. Saya ada bukunya di sini. Nih. Nah, jadi kita tahu seorang Akbar Faisal dulu menyetujui undang-undang apa saja, tidak setuju apa saja, itu Ya. harusnya ada. Jadi ini buku-buku pertanggungjawaban kinerja. Bukan karena saya, bukan. Tapi menurut saya publik sudah harus berani meminta pertanggungjawaban dari wakil-wakilnya gitu ya. Dan kalau begini terus kan kita menderita gitu. Kalau nggak benar jangan dipilih lagi, harusnya gitu. Seharusnya seperti itu. Dan itu tidak akan terjadi kalau bukan kita yang memaksakan keadaan itu. Saya gunakan kata memaksakan. Ini ternyata diskusi kita maju sampai ke situ, Fit. Karena menurut saya juga kasihan loh. Anda tadi mengatakan sudah 22 tahun teriak-teriak gitu ya. Tampaknya tidak cukup signifikan perbaikan itu. Malah ada yang mewacanakan reformasi tahap 2, jilid 2 gitu ya. Saya tidak terlalu yakin apakah itu usulan yang pas untuk kita. Tapi Sebagai wacana tapi itu tampaknya ada yang memikirkannya gitu ya. Apa kata penutupnya dari Fit? ya saya kira mungkin saya masuknya dari situ tuh penutupnya. Reformasi jilid 2 itu kan sebenarnya wacana untuk mengatakan bahwa memang kita harus jangan bayangkan 98-nya, tapi bahwa kita harus melakukan lagi pembenahan yang besar-besaran. Termasuk salah satunya adalah mendorong akuntabilitas personal wakil-wakil kita. Yang terjadi selama ini memang kita dimobilisasi untuk milih mungkin dengan konser dangdut, dengan amplop, serangan fajar dan seterusnya. Sehingga kita nggak kenal dengan wakil-wakil kita, sehingga kita juga nggak merasa punya relevansi antara isu yang mereka bicarakan di gedung DPR dengan isu kita sehari-hari. Dengan problem kita sehari-hari. Betul, makanya kita mungkin agak muak melihat apa yang terjadi dengan puji-pujian terhadap Kapolri di ruang Komisi 3 DPR. Padahal di jalanan kita teriak-teriakin polisi yang berbaris dengan kata-kata sambo, sambo begitu ya. Nah buat saya potongan cerita itu menggambarkan ketidakterkaitan antara kita, orang-orang yang nyoblos tapi hanya dimobilisasi dengan para wakilnya yang ternyata tidak sepenuhnya mewakili kata hati dari orang-orang yang diwakili. Fit, makasih ya. Sama-sama. Selalu menyenangkan berbicara denganmu soal bagaimana sih ruang publik itu kita isi dengan pertanggungjawaban yang seharusnya gitu ya. Saya berharap sih teman-teman ya, Fitri, Bivitri, kemudian Usman, Haris dan teman-teman yang lain yang sering mengambil sikap yang kata banyak orang itu tidak populer, itu semakin berbicara agar kemudian 2024 kita maju bukan selangkah, 2-3 langkah ke depan agar kemudian anak cucu kita udah tua nih, anak cucu kita itu kemudian menerima mandat yang lebih baik dari kita semuanya atas nama bangsa. Demikian diskusi saya dengan sahabat saya Bivitri Susanti. Selalu menarik seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan berbicara dengan hal-hal yang lain lagi di banyak hari yang akan datang. Terima kasih.